Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, berjumpa lagi dengan saya, Solia Wulandari. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang setup awal database. Tapi, sebelum kita belajar, jangan lupa ya, pastikan bahwa komputer atau laptop kalian sudah terinstal program Accurate. Dan jangan lupa juga untuk membuka program Accurate di laptop atau PC kalian. Yuk kita mulai. Database baru dapat dibuat dengan dua kemungkinan. Yang pertama lokal dan yang kedua remote. Lokal jika dibuat di dalam harddisk PC sendiri, sedangkan remote jika diletakkan di dalam PC orang lain atau server. Pada pembelajaran kali ini, kita akan membuat database baru di komputer lokal. Langkah yang pertama adalah kita membuka program Accurate, di mana caranya sudah saya jelaskan pada materi sebelumnya. Setelah membuka program Accurate, maka akan muncul Welcome to Accurate, gambarnya seperti yang kalian lihat di PowerPoint. Nah, setelah itu silakan kalian klik tombol Create New Company atau membuat perusahaan baru, di mana posisi menunya ada di sebelah kiri yang berwarna merah. Setelah kalian mengklik tombol Create New Company yang terdapat pada tampilan Welcome to Accurate, langkah selanjutnya adalah mengklik checkbox lokal yang terdapat pada form Create Database. Nah, setelah itu, langkah selanjutnya adalah silakan klik tombol elipsis yang ada titik tiganya. Kemudian kalian tentukan folder tempat kalian akan menyimpan datanya. Nah, setelah itu kalian ketikkan nama file dengan ekstensi GDB. Jadi, semua file akurat akan tersimpan dalam bentuk GDB. Setelah itu, klik tombol create, kemudian OK. Setelah mengklik tombol OK, maka akan muncul gambar seperti yang ada di PowerPoint. Nah, tunggu beberapa saat sampai proses pembuatan database selesai dilakukan. Setelah proses pembuatan database akurat selesai dilakukan, langkah berikutnya adalah kalian dapat login untuk masuk ke dalam database. Nah, di mana loginnya tersebut kalian bisa mengisi user ID dan passwordnya. Silakan kalian isi dengan supervisor untuk user ID dan passwordnya. Ingat ya, SUPERVISOR. Jadi kalau kalian salah ketik aja, maka kalian nggak bisa masuk ke dalam database-nya. Nah, password ini tidak membedakan huruf kecil maupun huruf besar. Artinya, kalian bisa menggunakan huruf kecil ataupun menggunakan huruf besar. Jadi kedua-duanya bisa ya. Di dalam Accurate versi 5 disediakan menu persiapan singkat database atau Quick Setup Database. Apa itu? Ini adalah form yang didesain khusus untuk membantu kita di dalam menyiapkan database Accurate yang baru, di mana database tersebut akan kita gunakan untuk mencatat aktivitas keuangan perusahaan. Nah, di dalam mempersiapkan database baru, Accurate itu menyediakan dua tipe persiapan. Yang pertama adalah persiapan standar atau basic setup, dan yang kedua adalah persiapan mahir atau advanced setup. Apa bedanya? Nah, bedanya adalah persiapan singkat standar atau basic setup adalah tipe persiapan database yang akan menuntun kita untuk mengisi informasi standar atau informasi yang penting saja, agar database Accurate yang baru saja kita buat dapat segera kita gunakan untuk menginput transaksi keuangan perusahaan. Nah, di sini persiapan singkat standar atau basic setup dapat kita gunakan jika informasi keuangan yang kita miliki itu tidak terlalu detail. Jadi kita bisa menggunakan basic setup. Kemudian yang kedua adalah persiapan mahir atau advanced setup. Adalah tipe persiapan singkat database yang dapat kita gunakan jika kita telah menguasai program Accurate Accounting Software dengan baik. Dan ketika ingin menginput secara detail informasi keuangan perusahaan di Accurate. Nah, berhubung kita semuanya masih belajar pertama kali
akurat, maka kita akan belajar persiapan singkat basic setup atau standar. Yuk kita mulai. Pada awal menu persiapan singkat akan muncul pilihan bahasa yang akan digunakan. Di sana terdapat dua bahasa, yaitu bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Nah, silakan kalian pilih apakah ingin menggunakan bahasa Indonesia atau menggunakan bahasa Inggris. Setelah memilih bahasa yang akan digunakan, silakan klik lanjut atau next untuk ke step persiapan berikutnya. Setelah kalian memilih bahasa yang ingin digunakan, langkah selanjutnya adalah memilih tipe persiapan yang akan digunakan, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Nah, berhubung tipe persiapan yang kita gunakan adalah tipe persiapan standar, maka silakan kalian klik basic setup. Kemudian kalian klik next atau lanjut. Jika muncul pop-up seperti ini setelah kalian klik next tadi, maka silakan kalian pilih yes. Maka akurat akan membuatkan kode akun atau perkiraan yang dipakai oleh perusahaan secara umum. Jadi kalian tidak perlu lagi membuat satu persatu nama akunnya, tapi sudah dibuatkan secara otomatis oleh program akurat. Persiapan standar atau basic pertama yang harus kita lakukan adalah mengisi data tentang mata uang atau currency yang kita gunakan dalam transaksi dan mengisi data tentang informasi perusahaan. Apa saja itu informasi yang perlu diisi? Yang pertama adalah company name atau nama perusahaan. Isi kolom ini dengan nama lengkap perusahaan. Nama ini akan ditampilkan sebagai header pada saat Anda mencetak invoice dan laporan. Pengetikan nama lengkap perusahaan dapat dilakukan maksimum 239 karakter. Nah, informasi yang kedua adalah alamat atau address. Jadi isilah kolom ini dengan alamat perusahaan, nama jalan, kemudian jangan lupa untuk mencantumkan nomor. Nah, yang berikutnya adalah default currency atau mata uang default. Kolom ini secara otomatis akan terisi dengan mata uang IDR atau rupiah. Jika mata uang default yang Anda gunakan adalah mata uang asing, maka kita dapat memasukkannya sebagai default mata uang sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, karena kita telah memilih tipe persiapan singkat, maka tabel daftar mata uang secara otomatis telah menampilkan data mata uang yang telah di-create oleh program akurat, yaitu rupiah. Setelah mengklik tombol next, persiapan singkat berikutnya yang dapat kita lakukan adalah menginput informasi cash and bank yang kita miliki. Sama seperti tabel daftar mata uang, tabel informasi kas dan bank juga telah terisi dengan informasi kas dan bank yang otomatis telah dibuatkan oleh program akurat ketika kita memilih tipe persiapan singkat atau basic setup. Namun, kita dapat menyesuaikan data pada tabel kas dan bank tersebut sesuai dengan data kas dan bank yang kita miliki. Nah, ini ada beberapa hal atau informasi yang perlu kita isikan. Yang pertama adalah name. Jadi, pada kolom ini kita dapat mengetikkan nama akun, kas dan bank yang kita miliki. Misalnya kas kecil, kas besar, bank, dan seterusnya. Kolom berikutnya adalah balance date. Jadi pada kolom ini kita dapat menginput tanggal saldo akun dari kas dan bank yang kita miliki. Nah, misalnya adalah 31 Januari 2020 atau tanggal yang lainnya. Oke, selanjutnya adalah current balance. Jadi pada kolom ini kita dapat menginput saldo kas dan bank yang kita miliki per tanggal saldo yang telah diinput tadi. Nah, setelah selesai menginput informasi kas dan bank yang tadi kita miliki, langkah selanjutnya adalah silakan klik tombol next untuk masuk ke persiapan singkat berikutnya. Persiapan singkat berikutnya yang dapat kita lakukan adalah menginput informasi pelanggan. Jadi, ketika kita pertama kali membuat database ini, kemudian kita sudah mempunyai pelanggan atau customer, maka kita dapat menginputkannya di sini. Ada dua kotak di sini yang akan saya jelaskan. Kotak yang pertama akan
saya jelaskan terlebih dahulu, baru kemudian kotak yang kedua. Nah, di dalam kotak yang pertama ada beberapa informasi yang perlu kita input atau kita isikan. Nah, yang pertama adalah name. Pada kolom ini kita dapat mengetikkan nama pelanggan yang kita miliki. Kemudian kolom yang kedua adalah opening balance. Kolom ini akan menampilkan saldo piutang dari pelanggan kita. Penginputan saldo piutang dari pelanggan kita ini dapat dilakukan dengan cara mengklik tombol opening balance yang sudah saya beri tanda merah atau saya lingkari warna merah. Kemudian setelah kita mengklik tombol tersebut akan muncul kotak kecil, yaitu kotak yang kedua, di mana kotak yang kedua juga membutuhkan informasi yang perlu kita isikan. Nah, informasi yang pertama adalah terkait invoice number. Pada kolom ini kita dapat mengetikkan nomor invoice atau faktur yang terutang dari pelanggan kita. Jika kita tidak mempunyai nomor invoice atau faktur dari saldo piutang kita, kita dapat langsung mengetikkan saldo piutang pelanggan pada kolom opening balance. Artinya, tidak apa-apa, kita tidak perlu mengisi kotak invoice dan date. Langsung saja kita menginput kolom opening balance. Nah, perhatikan kolom invoice number secara otomatis akan terisi dengan nomor 1000. Jadi kalau kita nggak mengisi nomornya, maka dia akan otomatis terisi dengan angka 1000. Kolom berikutnya adalah date atau tanggal. Pada kolom ini kita dapat mengetikkan tanggal saldo piutang pelanggan kita. Dan yang terakhir adalah opening balance. Pada kolom ini kita dapat mengetikkan jumlah saldo piutang pelanggan kita. Kemudian kalau sudah selesai mengisi data tersebut, kita klik tombol OK untuk menyimpan pencatatan saldo yang telah kita buat. Kalau sudah diklik tombol OK, kita akan kembali ke kolom atau kotak yang pertama yang lebih besar. Nah, setelah data nama pelanggan beserta saldo piutang pelanggan telah selesai kita input, langkah berikutnya adalah kita klik tombol Next untuk membuka tab pemasok atau vendor. Setelah kita mengisi daftar pelanggan atau customer, langkah berikutnya adalah kita akan mengisi daftar pemasok. Sebelum kita menjelaskan cara untuk menginput daftar pemasok, saya akan bahas terlebih dahulu apa perbedaan antara pelanggan dengan pemasok. Mungkin kalian semua di sini sudah pernah mempelajari itu, tapi saya hanya ingin menekankan kembali bahwa yang dimaksud dengan pelanggan atau customer adalah pihak atau orang yang mengkonsumsi atau membeli barang dagangan atau barang yang kita produksi. Sedangkan pemasok atau supplier adalah pihak yang menyediakan bahan baku atau barang yang akan kita produksi atau kita jual. Jadi kalau pelanggan akan terkait dengan akun piutang usaha atau account receivable, kalau pemasok akan terkait dengan akun hutang usaha atau account payable. Nah, kita akan bahas bagaimana cara menginput daftar pemasok atau vendor atau supplier. Nah, di sini kurang lebih caranya sama seperti pelanggan atau customer. Nah, di sini ada beberapa informasi yang akan kita isikan. Di sini terdapat 2 kolom atau kotak besar dan kotak kecil. Sebelumnya kita akan ketemu dengan kotak yang besar dulu. Di sini ada beberapa informasi yang perlu diinput di dalam kotak yang besar. Yang pertama adalah name. Nah, pada kolom ini kita dapat mengetikkan nama pemasok atau vendor yang kita miliki. Kemudian kolom berikutnya adalah opening balance. Jadi opening balance ini kita akan menampilkan saldo hutang atau account payable kepada pemasok atau vendor. Bagaimana cara menginputnya? Nah, silakan kalian klik tombol opening balance sama seperti yang ada di dalam daftar pelanggan. Nah, setelah itu akan muncul kotak yang kedua atau kotak yang lebih kecil, di mana ada 3 informasi yang perlu kita input atau kita isikan. Yang pertama adalah invoice number. Pada kolom ini kita dapat mengetikkan nama invoice terutang kepada vendor atau pemasok. Jika kita tidak mempunyai nomor invoice dari saldo utang kita dapat langsung mengetikkan saldo utang pada kolom opening balance. Nah, nanti sama ya seperti pelanggan, dia akan secara otomatis terisikan dengan nomor 1000 atau 1000. Nah, kolom yang kedua adalah date. Pada kolom ini kita dapat mengetikkan tanggal saldo dari hutang kita. Nah, yang ketiga adalah opening balance. Pada kolom ini kita dapat mengetikkan jumlah saldo hutang kepada pemasok atau dari vendor. Nah, setelah selesai semuanya, maka kita bisa klik tombol OK untuk menyimpan pencatatan saldo yang telah kita buat. Nah, setelah
klik OK, maka kita akan kembali ke kotak yang lebih besar, yaitu kotak yang pertama. Nah, setelah data nama pemasok atau vendor beserta saldo hutangnya selesai kita input, maka kita bisa klik next untuk masuk ke persiapan data berikutnya. Persiapan singkat berikutnya yang dapat kita lakukan adalah menginput informasi barang dagangan atau item dan jasa atau service. Nah, sebelum menginput informasi barang dagangan yang kita miliki, kita disarankan untuk terlebih dahulu memilih metode harga pokok barang dagangan atau inventory cost method yang sesuai dengan kebijakan perusahaan. Secara teori, sebenarnya kita memiliki 3 metode untuk mencatat harga pokok barang dagangan. Yang pertama adalah FIFO atau first in first out, sedang yang kedua adalah LIFO atau last in first out, dan yang terakhir adalah average atau rata-rata. Mungkin penjelasan dari ketiga metode ini pernah kalian terima di mata kuliah pengantar akuntansi. Jadi kalau first in first out atau FIFO itu barang yang pertama masuk, itu adalah barang yang pertama kali kita keluarkan atau kita jual. Sebaliknya LIFO adalah last in first out, barang yang terakhir masuk ke gudang adalah barang yang pertama kali kita jual atau kita keluarkan. Dan yang ketiga adalah average atau rata-rata. Jadi kita menghitung harga dari barang dagangan kita setiap kali kita melakukan pembelian. Nah, di sini kenapa Bu kok di Akurat sekarang hanya 2 saja yang disajikan? Karena berdasarkan aturan standar akuntansi keuangan yang terbaru, metode LIFO itu dilarang digunakan. Kenapa? Karena dia menyajikan nilai persediaan understatement ya, atau lebih rendah daripada yang seharusnya, sehingga ini menyalahi prinsip relevansi. Sehingga di dalam Akurat hanya ada 2 metode yang diperbolehkan atau disajikan, yaitu average dan FIFO atau first in first out. Nah, setelah kita memilih metode tersebut, selanjutnya adalah kita klik next untuk melanjutkan penginputan daftar barang dagangan dan jenis jasa yang kita miliki. Selanjutnya, kita dapat menginput barang dagangan yang kita miliki dengan mengisi kolom-kolom yang tersedia. Nah, berikut penjelasan mengenai kolom-kolom tersebut. Yang pertama adalah item number. Pada kolom ini, kita dapat menginput nomor atau kode barang dagangan yang kita miliki. Kolom yang berikutnya adalah name. Pada kolom ini, kita dapat menginput nama atau deskripsi dari barang dagangan yang kita miliki. Kolom berikutnya adalah stock date. Pada kolom ini, kita dapat menginput tanggal saldo barang dagangan atau item yang kita miliki. Nah, kolom yang berikutnya adalah quantity. Pada kolom ini, kita dapat menginput saldo kuantitas barang dagangan atau item yang kita miliki. Dan kolom yang berikutnya adalah unit 1. Pada kolom ini, kita dapat menginput satuan unit dalam barang dagangan yang kita miliki, misalnya PCS atau pieces, buah gitu dan seterusnya. Kemudian kolom berikutnya adalah last purchase price per unit. Pada kolom ini kita dapat menginput informasi harga beli terakhir dari barang dagangan item yang kita miliki. Dan kolom yang terakhir adalah sales price. Jadi pada kolom ini kita dapat menginput informasi harga jual dari barang dagangan yang kita miliki. Jika kita sudah mengisi seluruh kolom atau informasi tersebut, langkah berikutnya adalah kita mengklik tombol next. Selain mengisi daftar barang dagangan yang kita miliki, kita juga bisa mengisi daftar jasa. Apa bedanya barang dagangan dengan jasa? Kalau barang dagangan sifatnya berwujud atau tangible. Misalnya apa? Jual beli alat tulis kantor, jual beli makanan atau bahan kebutuhan pokok dan seterusnya. Sedangkan jasa itu sifatnya tidak berwujud atau intangible. Misalnya apa? Jasa perbaikan kendaraan bermotor ya yang ada di bengkel, kemudian jasa jahit yang dilakukan oleh penjahit, kemudian mengajar yang dilakukan oleh guru dan dosen dan seterusnya. Nah, di sini ada beberapa kolom yang harus diisi atau diinput terkait jasa yang diberikan. Yang pertama adalah code. Pada kolom ini kita dapat menginput kode dari jasa atau servis yang kita jual. Kemudian name. Nah, kita dapat menginput nama atau deskripsi dari jasa atau servis yang kita jual. Dan yang terakhir adalah sales price. Jadi kita dapat menginput informasi harga jual dari jasa atau servis yang kita jual tersebut. Nah, jika kita sudah mengisi semua informasi tersebut, kita bisa mengklik next.
Setelah kita mengisi semua informasi yang ada di dalam persiapan singkat atau quick setup, maka akan muncul gambar seperti yang ada di dalam PowerPoint. Jadi gambar tersebut memperlihatkan resume atau ringkasan dari data-data yang sudah kita input sebelumnya. Nah, jika informasi yang diperlihatkan di dalam resume tersebut masih ada yang keliru, silakan kalian klik tombol previous untuk memperbaiki data yang salah. Namun, jika data yang diinput sudah sesuai, silakan kalian klik finish. Kemudian setelah itu silakan kalian klik tanda X yang berada di dalam kotak berwarna merah dan berada di sudut kanan atas. Setelah mengklik X yang ada di sudut atas Accurate kalian, langkah berikutnya adalah kalian menutup program Accurate. Di sini kalian klik Yes pada pilihan menutup perusahaan atau close company, kemudian klik Yes untuk melakukan backup data, dan yang terakhir klik OK jika data sudah berhasil di backup. Yeay, selamat, kalian sudah memiliki satu perusahaan baru atau database baru. Have a nice practice.